Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi dengan saya Muhammad Daris Effendi di channelnya Pancasona Official ya. Episode hari ini saya ingin membahas khusus untuk di segmen mimis atau peluru yang cocok digunakan untuk buruan besar sekelas babi, biawak monster dan sebagainya. Dan ini ya cocok digunakan pada senapan angin PCP dan gejluk saja. Kalau yang uklik saya belum berani merekomendasikan dari keempat mimis yang sudah saya siapkan di depan kamera ini. Oke? Nah, untuk pembahasannya seperti apa? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke? Nah, kalau berbicara soal mimis atau peluru ya, senapan angin kaliber standar 4,5 mm ini terbagi menjadi dua segmen. Ini kalau menurut sudut pandang saya pribadi ya. Segmen untuk akurasi yang bagus, segmen untuk daya hancur yang luar biasa dahsyat. Nah, di sini saya akan berfokus untuk di senapan angin atau peluru senapan angin segmen daya hancur yang paling dahsyat di kelas mimis kaliber 4,5 mm buatan lokal dan buatan impor atau luar negeri. Nah, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada mimis Jawara Evanik, yang kedua ini ada mimis Fiction Slug ya, ada mimis Samyang Lancip, terus ada mimis Slug HN. Nah, yang dua ini lokal buatan Indonesia, yang dua ini buatan impor. Jadi yang hijau yang Samyang ini dari Korea, yang ini dari Jerman. Nah, masing-masing mimis ini saya rekomendasikan nanti khusus untuk teman-teman yang punya senapan angin gejluk dan PCP yang bisa digunakan untuk hunting atau berburu hewan-hewan hama seperti babi, biawak monster dan sebagainya. Nah, dari keempat mimis ini yang sudah pernah saya pakai. Nanti kalau teman-teman mau nambahi ya, mimis apa yang bisa dan cocok untuk buruan besar sekelas babi, di luar sepengetahuan saya, di luar pengalaman saya, boleh silakan tambahi di kolom komentar. Mimis-mimis ini kemarin saya tes langsung ke beberapa sasaran benda diam ya, sekelas kayak sasaran balok kayu, terus ada plat drum, terus ada beberapa sasaran-sasaran yang keras seperti batu bata dan sebagainya. Itu menghasilkan daya hancur yang luar biasa dahsyat dibandingkan dengan mimis di kelasnya. Karena memang ini dirancang khusus ya, mungkin untuk buruan besar. Pertama, ini ada mimis Jawara Evanik. Mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia senapan angin pasti sudah pada tahu ya. Mimis Jawara Evanik ini buatan dari Indonesia. Ya, per boxnya ini, per kotak, itu harganya sekitar 150 ribuan. Ya. Terus di sini untuk kalibernya standar 4,5 mili dengan bobot per butirnya sekitar 12,6 grain. Ada yang kemarin yang pernah nimbang itu bobotnya macam-macam. Ada yang 12 grain, ada yang 14 grain, bahkan ada yang 16 grain. Jadi saya kurang tahu memastikan, soalnya kemarin saya tes itu ya sekitar ini di angka 12,3, 12,6 sampai 12,9 ya, masuk ke 13 grain lah kurang lebihnya. Tapi ini karena memang buatan lokal, mungkin untuk daya pembuatannya ya, pressnya itu untuk daya tekan dalam cetakannya itu berbeda-beda, sehingga untuk bobot per butirnya ini kemungkinan ya nggak rata. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai kelebihannya. Karena mimis Jawara Evanik ini terbuat dari bahan material lokal ya, terus untuk teksturnya juga agak panjang dibandingkan dengan mimis pada umumnya. Kita buka dulu aja supaya lebih mudah untuk melihatnya. Nah, untuk teksturnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Dia memiliki dua cincin ring ya. Nah, dua cincin dengan panjangnya ini sedikit lebih over dibandingkan dengan mimis pada umumnya. Kalibernya standar 4,5 mili atau sekelas 177. Oke. Terus untuk daya hancurnya lumayan bagus. Kalau untuk buruan-buruan besar sekelas babi, insya Allah sangat efektif. Tapi saran saya harus digunakan pada unit PCP dan gejluk. Kalau uklik masih belum rekomendasi. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai mimis Jawara Evanik ini, silahkan tulis di kolom komentar mengenai pengalaman pribadi masing-masing. Boleh bebas mengkritik,
bebas memberikan saran dan masukan. Soalnya kemarin kalau saya tes di uji lapangan, hasilnya cukup memuaskan kalau menurut sudut pandang pribadi saya. Terus Mimis ini juga bisa sudah masuk pada magazin apapun, sekelas standar ya. Magazin standar isi 8 round atau 14 round itu bisa masuk semuanya ya. Bawaan senapan angin tipe bocap ataupun gejruk rata-rata yang ada di Indonesia itu bisa masuk semua dan nyaman. Pokoknya nggak ada kendala kalau dimasukkan ke dalam magazin. Oke? Dari Mimis Jawara Evanik ini sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang Mimis terobosan terbaru nih. Kalau nggak salah, ini kemarin baru hadir di Payasona Official beberapa bulan yang lalu, ya, belum lama. Ini buatan Indonesia, Mimis Look Fiction dengan kaliber 4,5 mili, ya, atau sekelas 177 dengan bobot per butirnya sekitar 12,65 grain. Nah, 12,65 grain ini ya terbilang masih cukup standar lah ya. Standar untuk Mimis, bisa digunakan untuk buruan besar. Sekelas Samyang, sekelas Jawara Evanik hampir sama. Ini buatan Indonesia. Untuk satu kalengnya ini isi sekitar 300 butir per kalengnya ya. Jadi lumayan banyak. Terus kita buka aja teksturnya seperti apa. Nah, ini untuk modelnya seperti ini. Ini pernah saya singgung di video sebelumnya ya, soal model teksturnya yang kemarin saya bandingkan dengan Mimis Slug HN dari Jerman. Ini kalau dilihat dari teksturnya memang nggak ada giginya, nggak ada ulirnya di tampilan luar, polos ya. Agak berat memangan, sedikit lebih runcing. Terus untuk di atasnya ini ada lubangnya. Nah, ini saya kurang tahu fungsinya untuk apa. Tapi kalau dilihat dari daya hancur atau daya rusak dari tes tembak yang saya tes kemarin, hasilnya cukup luar biasa memuaskan. Oke? Dan ini cocoknya juga pada unit senapan angin PCP dan gejruk saja. Kalau uklik saya belum berani merekomendasikan. Terus untuk satu kalengnya, ya, Mimis Slug ini terbilang cukup relatif terjangkau kalau di kelas Mimis Slug pada umumnya ya. Harganya sekitar 200.000 rupiah. Harga 200.000 rupiah ini satu kaleng isi 300 biji, 300 butir dengan masing-masing per butirnya bobot sekitar 12,65 grain yang efektif bisa melumpuhkan buruan skala besar sekelas babi, biawak monster, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini pilihan yang kedua bagi teman-teman yang punya senapan angin PCP bocap atau senapan angin gejruk pada umumnya, tabung 19, tabung 22, tabung 25, mau berburu babi, mau untuk olahraga menembak dan sebagainya, ya mungkin untuk sasaran ya sifatnya benda-benda keras untuk menghasilkan daya hancur yang luar biasa dahsyat, saya merekomendasikan Mimis kedua yaitu Slug Vision buatan Indonesia, kaliber 4,5 mili atau 177. Oke? Nah, ini Mimis yang kedua sudah. Kita lanjut Mimis yang ketiga. Nah, Mimis ketiga ini yang paling populer. Saya tahu Mimis Samyang ini sejak tahun 2017 kemarin ya. Kenapa Mimis ini cukup populer? Karena Mimis ini impor dari Korea. Ya. Satu kalengnya ini isi sekitar 200 kalau nggak salah, 200 butir per kalengnya. Dan untuk harganya sekitar 200.000 rupiah. Nah, bobotnya per butir itu Mimis ini sekitar 15-16 grain kalau nggak salah ya. Dan untuk teksturnya kita coba lihat. Nah, ini Mimis yang sering saya pakai dulu ya, sebelum ada Mimis-Mimis ini saya sering pakai ini. Kalau untuk daya hancur yang cukup besar, akurasinya cukup bagus kalau di kelas Mimis yang cukup berat ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Mimis-Mimis pada umumnya, soal akurasinya cukup mumpuni lah. Biasanya kalau Mimis berat kan akurasinya kurang bagus ya. Tapi kalau Samyang ini oke. Kok susah banget ini, sebentar. Saya buka dulu. Nah, ini untuk isiannya. Oh ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah saya pernah melihat
bahan yang dipakai atau logam yang digunakan pada Mimis Samyang ini itu berbeda dengan Mimis yang ada di Indonesia dari segi logam ya. Kalau pengerjaan juga berbeda karena kalau saya lihat tekstur bagian luarnya itu ya Mimis impor sekelas Kalengan itu cukup bagus dan presisi. Kalau yang Mimis Indonesia bagus, cuman kalau dilihat teliti tingkat kepresisian dan bahan logam yang dipakai itu berbeda. Kalau teman-teman pernah membandingkan sedetail mungkin ya Mimis Kalengan impor dan Mimis lokal itu pasti ada perbedaannya. Nah, yang saya ketahui ya untuk Mimis Samyang ini cukup efektif untuk jarak tembak di atas 50 meter ya, sekelas Mimis yang bobotnya berat ya. Buruan babi, biawak monster dan lain sebagainya bisa, tapi harus menggunakan senapan angin tipe gejlok ataupun PCP. Uklik nggak rekomendasi sama sekali, karena Mimis ini agak berat. Teksturnya kita lihat dulu. Nah, kalau soal tekstur, Mimis senapan angin jenis ini hampir sama persis dengan Mimis Jawara Evanik ya. Cuman kalau tekstur bagian luarnya ini ya, tampilan luarnya itu lebih runcing untuk atapnya atau ujungnya dibandingkan dengan Mimis Jawara Evanik tadi. Kalau Jawara Evanik ini agak tumpul ya ujungnya, tapi kalau yang ini runcing banget, double ring juga, ada ulirnya di bagian dinding rok yang paling belakang ini, ada area atau apa namanya batikannya ya. Jadi ini mungkin untuk menambah performa daya lontar pelurunya itu supaya bagus ya. Terus untuk apa namanya cincinnya ini juga agak tebel. Jadi untuk daya hancurnya memang mantap sekali. Oke, kalau teman-teman nanti penasaran bisa tes tembak langsung menggunakan Mimis ini ya. Ingat menggunakan senapan angin gejlok ataupun PCB, nggak boleh uklik ya. Kalau uklik nanti takutnya macet karena Mimis ini berat. Nanti lihat hasil tes tembakannya seperti apa. Kalau teman-teman perlu silahkan tulis di kolom komentar mengenai pengalaman pribadi menggunakan Mimis Samyang lancip dari Korea yang satu ini. Oke ya. Nah, yang terakhir Mimis yang bisa teman-teman pakai untuk buruan besar, babi, biawak monster dan lain sebagainya adalah Mimis Look HN dari Jerman. Kaliber 4,5 mili atau setara 177 dengan bobot per butirnya sekitar 15 sampai 16 grain, ya hampir sama dengan Mimis Samyang lah ya. Terus di sini untuk apa namanya? Harga per kalengnya sekitar Rp250.000. Lebih mahal yang ini ya dibandingkan dengan yang lain. Ini sekitar 150, 200 ya. Terus di sini ada 250. Kayaknya yang paling tinggi untuk sekelas Mimis untuk buruan besar. Kita coba buka dulu. Ini sedih segel ya untuk Mimis Shrug dari Jerman. Kita coba lihat segelnya di mana. Oh ya ini. Saya sering dulu waktu tes tembak, kalau pengen lihat hasil tes tembakan daya hancur yang dahsyat dari sebuah senapan angin, sering dari Mimis-Mimis ini. Yang paling sering memang Samyang. Ya, kalau Shrug ini kan baru-baru juga. Shrug ini barengan dari Mimis ini loh, Mimis Fiction. Era tahun 2023 dan sebelumnya saya belum pernah pakai. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi teksturnya hampir sama kayak Mimis punyaan Fiction. Karena memang sama-sama Shrug ya modelnya. Terus ini yang membedakan adalah untuk warnanya dia sedikit lebih ini. Warna sedikit lebih kusam ya kalau yang ini, tapi bahan logamnya itu beda, bagus banget. Pembuatannya, tekstur bagian luar itu sangat presisi. Dan ini kalau dibandingkan dengan Mimis Fiction Shrug, tekstur bagian ujungnya itu lebih runcing dibandingkan dengan yang ini tadi ya. Nah, jadi kalau yang Fiction ini dia memang agak lebar ujungnya, tapi kalau yang ini itu runcing banget. Sama ada lubangnya, tapi lubangnya sedikit lebih kecil ya. Saya kurang tahu perbedaannya ada di mana kalau lubang ini, tapi dari daya hancur yang saya pernah tes menggunakan Mimis ini luar biasa mantap. Jadi bisa dilihat ya per butirnya Mimis nggak ada batikannya untuk dinding bagian luar Mimis. Jadi polosan sedikit lebih runcing, ada lubang holo di bagian ujung Mimisnya, dan untuk daya hancur luar biasa dahsyat. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai Mimis ini, silahkan tinggalkan komentar, silahkan
tinggalkan pesan positif soal mimis-mimis yang saya review ini, supaya nanti teman-teman yang lain ada pertimbangan ketika mau pilih mimis. Ini untuk hasil review yang saya ulas ini ya memang berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Di luar pengalaman pribadi saya, mohon maaf saya belum bisa bantu banyak. Kalau teman-teman ada pengalaman pribadi masing-masing yang pernah pakai 4 mimis ini ya, punya pengalaman pribadi masing-masing, silahkan boleh di-share. Siapa tahu teman-teman yang lain yang masih pemula atau teman-teman yang belum pernah pakai mimis-mimis yang saya review ini sedikit ada gambaran supaya nanti nggak kecewa juga dan bisa menyesuaikan unitnya masing-masing. Nah, untuk pembahasan di video hari ini cukup sekian ya teman-teman. Jadi mimis untuk buruan besar, rekomendasi dari saya ini ada 4. Mimis Jawara Evanik buatan Indonesia, mimis Fiction Slug dari Indonesia, ada mimis Samyang Lancip dari Korea ya. Terus ada mimis Slug HN dari Jerman. Rata-rata semua ini kaliber standar 4,5 mm. Bisa teman-teman pilih salah satu untuk memenuhi kebutuhan kalian. Oke. Nah, soal harga juga sudah saya sampaikan di video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin dirasa ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab di episode sebelumnya atau hingga di video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya ya, karena di sini sifatnya saya hanya juga belajar. Terus saya juga mengumpulkan beberapa data fakta yang saya jumpai di lapangan. Sekaligus nanti kalau saya kurang paham atau ada yang keliru pembahasan, mohon dibenarkan, mohon tulis di kolom komentar. Dan kita di sini sifatnya sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk banyak orang, khususnya para penghobi senapan angin. Oke? Saya perwakilan dari Payasona Official harus pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya Pancasona Official. Sampai jumpa di next episode. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sip, bisa pilih salah satu ya.